semuanya ya. Jadi di video kali ini gue bakal bahas lagi part 2 belajar dari nol. Apa itu support dan resisten? Mungkin dari kalian banyak ya yang udah tahu tentang support resisten itu apa. Tapi di video kali ini gue bakal jelasin paling detail ya, gimana cara kita naruhnya, gimana cara kita menandai suatu zona. Jadi support resisten itu bukan harga, tapi suatu zona ya. Selalu diingat, support resisten itu bukan titik patokan kita entry, tapi itu adalah suatu zona di mana kita bisa mencari konfluen konfirmasi buat entry. Saya kasih contoh, ketika trennya bullish ya. Oke, ini ada tren bullish. Nah, di sini higher high, higher low, higher high, higher low, dan dia bakal high lebih tinggi lagi. Nah, kalian perhatikan baik-baik di setiap titik tumpul. Nah, di sini ada terjadi pantulan, di sini terjadi pantulan, maka di sini terdapat area dinding atau area lantai. Nah, kalian bisa perhatikan baik-baik. Ketika dia berada di bawah, ini dinamakan area support. Ya, ketika di atas ini dinamakan dengan area resisten. Nah, jadi bahasanya itu seperti ini. Oke, ini adalah suatu resisten karena dia harga datang dari bawah ya. Harga datang dari bawah. Resisten itu apa sih? Ya, resisten itu adalah ketika banyak sekali orang-orang yang FOMO, yang beli di harga atas ya, lalu harganya turun. Nah, jadi kan ketika harga naik ya, harga naik tiba-tiba turun. Orang yang beli di sini itu orang-orang yang nyangkut ya. Jadi ada orang yang nyangkut, ada posisi beli di sini, dia rugi. Maka ketika harga naik, dia cenderung buat melakukan retrace ya. Pasti di sini ada area retrace. Entah dia retrace kecil apapun, yang penting dia turun gitu. Karena di sini adalah area resisten. Nah, kalau dia lanjut turun, berarti seller kencang. Nah, berarti orang-orang menjual itu kencang. Oke, ini untuk resisten ya. Terus untuk support. Support itu apa sih ya? Oke, dia kemarin harga naik. Berarti ada momentum orang-orang pada ngebeli kenceng di sini. Dia turun, oh, saya kemarin ketinggalan beli. Dia harganya diskon nih, turun. Saya mau ikutan beli harganya lanjut naik. Nah, ini dinamakan dengan area support. Nah, jadi di sini ada support, di sini ada resisten. Support itu batas bawah, resisten itu batas atas. Ketika batas atas ditembus, apa yang bakal market itu bakal ngerespon gimana? Jadi ketika dia menembus batas atas, dia retrace. Nah, maka dia bakal pump lebih tinggi lagi. Karena apa? Karena ini adalah suatu dinding gitu. Sama halnya seperti bola. Bola dilempar bawah dinding, bola nembus atas, sini dinding lagi, bola nembus atas lagi. Ini ketika trennya bullish ya. Ketika tren ketika tren bullish, yang harus kalian cari itu adalah support. Itu adalah suatu momentum buyer. Kalian bisa beli di mana? Di support. Ketika trennya bearish ya, trennya bearish atau trennya turun, kalian bisa ambil posisi buat menjual. Menjual di mana? Di resisten. Nah, di sini ada resisten, dia turun. Berarti gimana? Di sini ada batas atas. Nah, ini batas atas, ini batas atas. Nah, setiap titik tumpul itu adalah suatu zona resisten. Oke, dia turun. Harga naik karena banyak sekali yang menjual. Ketika menyentuh harga di mana titik banyak sekali terjadi transaksi, orang-orang lanjut menjual aset mereka. Jadi itu adalah kesimpulan dari support resisten secara teori. Lalu ketika harga menembus ya, ini tadinya resisten ditembus jadilah support. Maka ketika harga turun, nah, harga turun, dia cenderung buat reversal atau pembalikan harga. Nah, jadi yang tadinya bearish, tadinya tren turun, jadilah tren bullish. Nah, kita bisa membeli di mana? Di support. Lalu ketika dia turun lagi, kita bisa membeli di support. Nah, seperti ini. Ini batas bawah. Ini batas bawah.
Nah, ini namanya apa? Namanya area resisten ya. Support become resisten atau resisten become support ya, sama aja. Intinya suatu zona yang sering tersentuh itu dinamakan dengan support dan resisten ya. Terus contohnya dalam market. Oke, sekarang kita contohkan dalam time frame H4. Nah, rulesnya itu gimana sih ya? Jadi semakin besar time frame itu probabilitasnya semakin tinggi. Selalu diingat, semakin besar time frame itu probabilitasnya semakin tinggi. Kita contohkan di time frame H4. Oke, kita marking dulu zonanya. Marking dulu untuk arah market. Oke, trennya naik, dia turun, dia naik. Nah, kalian bisa perhatikan baik-baik. Di sini banyak sekali terjadi area sentuhan. Tersentuh, tersentuh, tersentuh. Kalian marking zonanya. Nah, bukan di ekor ya, bukan di titik paling atas, bukan di body, tapi di suatu zona yang sering tersentuh. Nah, maka ketika harga turun, kalian ambil ancang-ancang buat nge-buy, jangan di sell. Karena apa? Karena di sini ada momentum bullish. Ada momentum bullish, di sini ada dinding atas ya atau area resisten di breakout. Nah, di breakout maka jadilah area support. Ketika dia turun, di sini konfirmasi buyer, kalian bisa membeli. Dia turun, nah di sini ada support nih. Nah, kalian perhatikan nggak? Kalian coba lihat, di sini ada area yang sering memantul, ada area yang sering terpantul. Di sini terpantul. Kalian tarik garis dari sini. Nah, dia menyentuh, dia bakal pump lebih tinggi lagi. Ketika dia breakout ya, ini kan breakout, dia naik, dia lanjut turun. Tapi kenapa kok dia lanjut naik? Karena trennya sedang bullish. Yang harus kalian lakukan adalah membeli. Membeli di mana? Membeli di support yang pertama. Yang kedua, itu nanti kita bakal bahas di part selanjutnya, itu ada lagi tentang supply and demand. Nah, di sini ada demand nih, ada demand. Nah, seperti itu. Terus kita bakal contohkan lagi. Semisal nih ya, semisal kalian udah marking suatu zona. Oke, ini trennya turun nih. Ini trennya turun. Nah, dia turun, dia naik, dia turun. Dia naik, harusnya gimana? Harusnya turun. Tapi dia nggak berhasil breakout low-nya. Dia malah breakout high-nya. Nah, di sini ada area support. Kesentuh ya, kesentuh reject. Yang harus kalian lakukan adalah membeli. Membeli di mana? Membeli di harga bawah, membeli di support. Nah, di sini nih kalian bisa tandain zonanya. Di sini kesentuh, tersentuh. Nah, kalian marking zonanya. Nah, marking tuh. Ketika terjadi area sentuhan, kalian bisa berekspektasi bahwa dia bakal lebih tinggi lagi. Nah, kalian perhatikan, dia menyentuh, terus dia lebih tinggi lagi. Oke, di atas ada resisten. Nah, atas ini ada resisten nih, terjadi sentuhan. Kalian marking zona. Marking. Nanti kita bakal pelajari tentang Elliott Wave ya. Jadi kalau kalian tahu, ini adalah teori Elliott Wave. Ini ada X1, 2, 3, 4, 5. Overbought, kalian cari resisten. Otomatis support bakal ketembus. Nanti ada teorinya sendiri. Makanya kalian jangan lupa buat tonton untuk part-part selanjutnya. Seperti itu. Ketika harga turun, yang harus kalian lakukan adalah menjual. Ya, cari yang namanya area support dan cari yang namanya cari namanya resisten, di mana banyak sekali area sering tersentuh. Oke, yang pertama, kalian perhatikan baik-baik. Di sini tersentuh. Kalian marking zona. Di sini ada area resisten. Nah, ternyata dia memantul di ini namanya area supply. Nah, nanti kita bakal bahas di part selanjutnya. Terus di mana lagi? Di sini tersentuh. Kalian marking zonanya. Nah, terjadi sentuhan, kita bisa berekspektasi bahwa goldnya bakal turun lagi. Karena ini trennya naik, ya dia turun. Kalian marking zona. Di bawah ada support nih, kesentuh. Nah, marking zona. Nah, seperti ini. Dia bakal
pump lebih tinggi lagi. Kalau kalian lihat di time frame yang lebih besar, market itu sebenarnya cuma ngebuat higher high, higher low, higher high. Nah, seperti itu. Tapi kalau kalian marking di time frame yang lebih kecil, ya, di situ juga pasti terdapat high low juga. Nah, di sini ada higher high, higher low, higher high. Ini lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Dia lanjut higher high, higher low, dan seterusnya. Selalu gimana sih cara kita itu nariknya, ya? Apakah dari ekor? Apakah dari body? Sekarang perhatikan baik-baik ya. Selalu diingat rules-nya. Semakin besar time frame, probabilitasnya semakin tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, semakin banyak tersentuh, probabilitasnya juga semakin tinggi. Kalian perhatikan baik-baik di sini. Nah, ini adalah struktur time frame H4. Nah, kalian perhatikan baik-baik. Di sini terjadi area sentuhan, tersentuh, 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 tersentuh. Kalian bisa marking zona di sini. Nah, jika dia closing ekor, maka support resisten masih valid. Ketika dia closing body, harga sudah masuk. Jadi ekor adalah arah harga, body adalah harga. Ketika dia closing ekor, dia lanjut turun. Dia closing body, dia break. Nah, dia break tuh berarti harganya sudah masuk ke dalam harga bullish. Maka ketika dia turun, di sini termasuk area support. Dia closing ekor, berarti support masih valid. Dia naik, dia retrace, naik lagi retrace. Nah, dia closing body, jangan di buy. Kalau lu nge-buy, ya lu buy bos. Karena apa? Karena harga sudah masuk. Nah, di sini terdapat area support resisten di time frame H1. Di sini ada support resisten di time frame H1, di sini support resisten di time frame H1. Ini marketnya sedang ranging atau sedang sideways. Ketika marketnya sedang sideways, di sini dia memantul di support, dia naik lagi resisten, support, resisten, dia break bawah. Nah, selalu diingat, semakin besar time frame, probabilitasnya semakin tinggi. Ini support resisten time frame H4, ini H1. Kita ikutin yang mana? Tetap ikut time frame H4. Nah, kalau kalian marking ya, structure market, jadi market itu cuman ngebuat higher high, higher low, higher high, higher low, dan dia bakal lebih tinggi lagi seperti itu. Terus kalian perhatikan baik-baik nih di sini nih. Kalian perhatikan baik-baik yang di sini. Oke, di sini terjadi sentuhan. Zonanya itu ada di sini. Nah, market ya, support resistennya itu ada di situ, bukan di pucuk atas paling sini itu bukan. Nah, kalau kalian lihat ya, kalian salah marking zona aja, bias kalian itu udah berbeda. Yang tadinya buyer jadilah seller. Karena apa? Karena ini sudah di breakout dengan closing body. Ya, seller masuk. Berarti kalian sudah nggak boleh buat buy lagi, gitu. Kalian salah nentuin aja, itu udah salah kaprah. Yang bener yang mana? Yang bawah. Nah, kalian perhatikan baik-baik. Tersentuh. Marking zona. Oke, closing body enggak? Jawabannya adalah enggak. Berarti support resisten masih valid. Oke, seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan support resisten buat kalian ya yang pengen belajar lebih lanjut. Kalian bisa tonton part selanjutnya. Oke, jadi untuk komunitas ya, mungkin buat kalian ada yang tanya tentang komunitas, kita juga ada bikin grup Discord ya. Di situ semuanya full pembahasan. Di situ nggak disediakan bahasanya itu seperti ini ya. Kita di situ fokus buat belajar ya. Jadi kalian jangan ngarep signal di situ. Di situ cuman ada outlook, itu yang pertama. Yang kedua, di situ kalian bakal saya bimbing gimana caranya mengelola resiko, gimana caranya mengelola money management, gimana caranya kalian bisa
trading ya, bisa analisa sendiri. Dan di situ kita semuanya full diskusi. Jadi nggak ada signal. Kalian jangan ngarep signal. Kalian harus bisa jadi diri kalian sendiri. Kalian harus bisa trading mandiri. Oke, mungkin cukup sekian ya. Terima kasih.